Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sebenarnya lah bahwa nasib manusia ditentukan oleh kekuasaan di luar kemampuan jangkau manusia. Pisau yang berlari seperti panah itu meluncur dengan cepatnya melampaui Untoro. Namun tanpa disangka-sangka terdengarlah sebuah jerit tertahan. Orang yang terbaring karena tulang kakinya retak itu tiba-tiba terguling sekali. Kemudian ia mencoba mengangkat wajahnya dengan pandangan aneh. Tetapi saat kemudian kepalanya jatuh terkulai, mati. Buah pisau telah tertancap langsung menyayat jantung. Yang melihat peristiwa itu untuk saat terpaku diam. Untoro dan kedua lawannya, dada mereka masing-masing terguncang oleh peristiwa yang tak mereka sangka-sangka. Apalagi orang yang bertubuh tinggi besar itu, tanpa disengaja ia telah membunuh kawannya sendiri. Kini Untoro untuk seterusnya tinggal menghadapi dua lawan. Namun darah telah terlalu banyak mengalir dari lukanya. Karena itu tubuhnya pun semakin menjadi lemas. Sebab dengan demikian berarti maut akan menerkamnya. Karena itu segera ia bersiap untuk melanjutkan pertempuran itu. Kedua lawannya pun telah bersiap pula. Anak muda yang bersenjata pedang itu setapak demi setapak maju mendekat. Sedang orang yang bertubuh tinggi besar yang kini tidak bersenjata lagi itu masih mencoba untuk mencobanya dengan tangannya. Kedua lawan Untoro itu pun agaknya melihat kemungkinan yang dihadapinya. Mereka lamat-lamat melihat darah meleleh dari luka di pundak Untoro. Karena itu mereka salah saja dapat memperpanjang perlawanan mereka. Untoro pasti akan dapat mereka binasakan. Alangkah mereka dapat berbangga pada kawan-kawan mereka bahwa mereka telah berhasil membunuh salah satu perwira Ojang bernama Untoro. Nama yang disegani oleh lawan dan dikagumi oleh kawan. Saat kemudian kembali anak muda itu menyerang dengan tangkasnya. Kemampuannya mainkan pedang cukup menarik perhatian Untoro. Tapi Untoro tidak banyak mempunyai waktu. Kalau ia terlambat maka ia akan ditelan oleh maut. Karena itu selagi masih cukup mempunyai tenaga maka ia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, nyawa adiknya dan berpuluh-puluh orang lain disangkal putung. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi Untoro. Kalau ia tidak membunuh lawan-lawannya maka taruhannya adalah berpuluh-puluh nyawa disangkal putung, termasuk nyawanya sendiri. Tapi anak muda lawannya itu benar-benar lincah. Dengan sengaja ia mancing Untoro untuk bergerak terlalu banyak sehingga dengan demikian darah yang mengalir dari luka menjadi semakin banyak pula. Namun Untoro bukan anak-anak lagi. Karena itu meskipun ia muji di dalam hatinya atas kecerdasan lawannya, namun ia mengumpat-umpat pula. Namun Untoro selalu menahan dirinya untuk tidak hanyut dalam arus kemarahannya. Ia menyerang dengan dahsyat. Namun ia tidak membiarkan tenaganya diperas sia-sia. Meskipun tenaga Untoro telah banyak berkurang, namun kekuatan lawannya pun tinggal separuh dari semula. Dengan demikian maka segera nampak bahwa Untoro akan segera dapat mengatasi kedua lawannya. Kedua orang itu semakin lama semakin terdesak dan akhirnya sampailah mereka pada batas kemampuan mereka. Selagi Untoro masih kuat mengayunkan senjatanya maka sekali lagi terdengar sebuah pekik kesakitan. Orang yang tinggi besar itu pun rebah di tanah untuk tidak bangun lagi. Yang tinggal kini adalah anak muda yang lincah itu. Meskipun anak muda itu melihat kelemahan lawannya, namun ia masih mampu untuk menilai diri sendiri. Karena itu tiba-tiba ia meloncat surut dan dengan lantang ia berteriak, "Kali ini kau menang, Untoro."
Tapi lain kali kau akan menyesal. Apalagi kawanmu pengecut itu seumur hidupnya tidak akan tenteram selama aku masih hidup di dunia ini. Huntoro tidak mau mendengar kata-kata itu, cepat ia meloncat menyerang, tapi ia sudah tidak setangkas semula. Tulang-tulangnya seperti menjadi lemas dan tak berdaya, karena itu ia menjadi cemas. Jangan-jangan anak muda itu akan berlari-larian dan menunggunya sampai ia terkulai jatuh. Dengan demikian maka ia tak akan berdaya lagi menghadapi kemungkinan apapun. Tetapi tidaklah demikian, anak muda itu bahkan tiba-tiba melompat menjauh dan berlari meninggalkan tempat itu. Ia sudah tidak melihat lagi ketika Huntoro terhuyung-huyung berjalan mendekati adiknya. "Sedayu," desisnya. Sedayu masih menggigil ketakutan, tetapi ia melihat Huntoro dengan susah payah datang kepadanya. Karena itu ia pun segera berlari mendekat. "Kakang, mengapa kau?" terdengar suaranya gemetar. Napas Huntoro semakin lama semakin cepat mengalir. Badannya gemetar seperti orang kedinginan. Dengan mata yang sayu dipandanginya wajah adiknya yang pucat. Dan sekali-kali tangannya meraba luka pundaknya. Luka itu cukup dalam, namun sebenarnya tidak begitu berbahaya. Seandainya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. "Tolong," desis Huntoro, "balut lukaku." Sedayu melihat luka yang menganga di pundak kiri kakaknya. Ia menjadi ngeri melihat luka itu. Tapi dipaksanya dirinya untuk membalut luka itu dengan sobekan kain kakaknya. "Sedayu," Huntoro berdesis sambil menahan nyeri, "darahku sudah terlalu banyak mengalir. Kau dapat menolong aku berjalan?" "Tentu," jawab adiknya. Namun matanya beredar mencari kuda mereka, tapi kuda itu sudah tak nampak lagi. Tapi Huntoro masih berkata lagi, "Jangan membuang waktu. Kuda-kuda itu sudah tidak ada di sekitar tempat ini." Sedayu tidak menjawab. Dicobanya mapa Huntoro berjalan di jalan-jalan yang becek berlumpur. Sekali-sekali terdengar Huntoro menggeram. Tidak saja karena perasaan pedih yang selalu menyengat-sengat pundaknya, namun juga berbagai perasaan telah bergelut di dalam dadanya. Huntoro tidak saja mencemaskan dirinya, namun ia cemas juga karena nasib adiknya. Lebih-lebih lagi tentang nasib Widuro dengan laskarnya. Anak muda yang melarikan diri itu dapat membawa banyak akibat. Ia akan dapat kembali mencari mereka berdua di sekitar tempat ini dengan kawan-kawan baru, atau anak-anak itu dapat memperhitungkan arah perjalanannya, sehingga serangan ke Sangkal Putung akan dipercepat. Pikiran Sedayu pun tidak pula dapat berjalan lagi. Ia melangkah dengan hati yang kosong. Berbagai perasaan memukul-mukul dadanya telah menjadikan Sedayu kehilangan pengamatan diri. Ia tidak merasakan dan menyadari apa yang telah dilakukan. Ia berjalan karena kakaknya menaruhnya berjalan sambil menggantung di pundaknya dengan tangan kanannya. Huntoro menjadi semakin cemas ketika di antara rasa sakitnya timbul suatu perasaan aneh. Matanya serasa akan selalu terkatup dan sesaat kesadarannya seperti lenyap. Segera Huntoro tahu bahwa ia telah hampir kehabisan darah. Dengan demikian ia akan dapat pingsan setiap saat. Dalam kecemasannya, Huntoro masih menyadari bahwa ia tidak akan mungkin dapat mencapai Sangkal Putung dalam keadaannya itu apabila ia tidak mendapat pertolongan. Sekali-kali Huntoro menarik napas. Di sekitarnya terbentang hutan belukar meski tidak terlalu tebal. Namun tempat itu tak akan ditemui rumah seseorang. "Kalau saja aku dapat mencapai rumah Kitanu Metir," tiba-tiba ia berdesis. Adiknya terkejut mendengar suara kakaknya. "Apa katamu?" ia bertanya. "Rumah Kitanu Metir," jawabnya. Sedayu pernah pula pergi ke rumah Kitanu Metir bersama ayahnya dahulu di Dukuh Pakuwon. Tapi rumah itu masih agak jauh dan tiba-tiba saja Sedayu menyadari keadaannya. Dengan penuh ketakutan ia memandang berkeliling belukar. Kalau saja tiba-tiba ada binatang buas yang muncul di hadapan mereka, maka celakalah mereka berdua, sehingga dengan demikian Sedayu tidak teringat lagi pada kata-kata kakaknya. Bahkan katanya dengan gemetar, "Jalan di hadapan kita sangat gelapnya.
Bagaimanakah nasib kita kalau kita bertemu dengan harimau misalnya? Kakaknya menahan perasaannya, katanya, tanpa menghiraukan adiknya. Kita pergi ke tempat Kitanu Metir. Masih jauh, sahut adiknya. Kalau lukaku tak diobati, jawab kakaknya, aku akan mati. Dayu menjadi ngeri mendengar kata-kata kakaknya. Bagaimana kalau kakaknya benar-benar mati? Karena itu ia berdiam diri meskipun hatinya dicekam oleh ketakutan. Takut pada kegelapan di hadapannya, takut kepada nasibnya. Memang ia takut kepada segala-galanya, tapi ia lebih takut lagi kalau kakaknya mati. Karena itu ia tidak berani membantah lagi di papahnya kakaknya berjalan menuju ke Dukuh Pasewon. Meskipun pengerian selalu merayap-rayap dadanya. Untoro semakin lama semakin lemah. Meskipun demikian ia selalu berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Sungguh tidak menyenangkan apabila ia harus mati karena darahnya kering. Baginya lebih baik mati dengan luka pedang menembus jantungnya. Tapi ia tidak berputus asa. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengasih. Karena itu ia selalu memanjatkan doa di dalam hatinya. Semoga Allah menyelamatkannya. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka mendengar gemerisik daun di dalam belukan. Hati Sedayu yang kejut menjadi semakin kecil. Dengan suara gemetar ia berbisik, "Kakang, kau dengar sesuatu?" Untoro mengangguk, tapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Tubuhnya telah demikian lemahnya. Karena itu maka yang dapat dilakukan hanya menyerahkan diri penuhnya pada sumber hidupnya. Tapi tiba-tiba Untoro mengangkat wajahnya, katanya lirih. Bukan langkah manusia dan bukan pula binatang buas yang sedang merunduk. Kau dengar ringgit kuda? Ya, sahut adiknya. Untoro kemudian bersiul nyaring, kudanya adalah kuda yang jinak. Seandainya kuda itu kudanya, maka akan dikenalnya suara siulan itu. Yalah, serunya ketika dari dalam belukar muncul seekor kuda yang tegar kehitam-hitaman. Itu kudaku. Wajah Sedayu pun menjadi agak cerah, katanya. Lalu apakah kita akan berkuda? Ya, sahut kakaknya. Kudamu tak ada, namun kita berdua akan berkuda bersama-sama. Kembali? Tidak, jawab Untoro, ke rumah Kitanu Metir, supaya lukaku diobatinya. Sedayu tidak membantah. Ia takut kalau kakaknya mati. Karena itu dibantunya Untoro naik ke atas punggung kudanya. Baru kemudian ia pun naik pula. Untunglah bahwa kuda Untoro adalah kuda yang kuat. Karena itu meskipun di atas punggungnya duduk dua anak muda, namun kuda itu masih dapat berlari kencang. Kini harapan di dalam dada Untoro tumbuh kembali akan dapat mencapai rumah Kitanu Metir lebih cepat. Mudah-mudahan Kitanu Metir ada di rumahnya. Demikianlah setelah mereka menembus ribunya petegalan yang subur di ujung hutan, sampailah mereka ke pedukuhan kecil yang dinamai orang Dukuh Pakuwon. Di pedukuhan kecil itulah tinggal seorang dukuh yang sudah setengah tua, yang dengan pengalamannya ia mengenal berbagai jenis dedaunan yang dapat dipakainya untuk menyembuhkan luka, dan bahkan dikenalnya beberapa jenis racun yang menusuk ke dalam tubuh seseorang. Orang itulah yang bernama Kitanu Metir. Padanya Untoro meletakkan harapannya, mudah-mudahan Kitanu Metir dapat menolongnya. Kuda-kuda anak muda itu berhenti di muka sebuah pondok kecil, pondok Kitanu Metir. Setelah menolong kakaknya turun dari kuda, maka dipapahnya kakaknya itu ke pintu yang terkatup rapat. Namun demikian, Untoro berlega hati ketika dilihatnya cahaya lampu yang memancar menembus lubang-lubang dinding. Perlahan Untoro mengetuk pintu rumah itu dengan penuh harapan. Kitanu Metir adalah sahabat almarhum ayahnya dahulu. Mudah-mudahan sisa-sisa persahabatan itu masih membekas di hati dukun tua itu. Ketika mereka telah beberapa kali mengetuk, terdengarlah sapa dari dalam lirih. Siapa? Aku Kitanu, jawab Untoro. Untoro dari Jati Anom. Untoro, ulang Kitanu Metir. Untoro, oh, adakah engkau anggil Untoro putra Ki Sadewa? Ya Kitanu, jawab Untoro dengan suara gemetar.
Kitanu Metir segera mengenal orang itu, suara seorang yang sedang mengalami cedera. Karena itu dengan tergesa-gesa orang tua itu berjalan ke arah pintu, terdengar suara telumpahnya diseret di atas lantai tanah. Saat kemudian pintu bambu itu bergerit dan muncullah dari celah-celahnya seorang tua bertubuh sedang. Rambutnya telah hampir seluruhnya menjadi putih, alisnya yang tumbuh jarang-jarang di atas pasang matanya telah memutih pula. Dahinya terbuka lebar, serta di bawahnya memancar pasang mata yang tajam bening. Ketika ia melihat Untoro dipapah adiknya, orang tua itu terkejut dan terloncatlah dari mulutnya. "Kau terluka, Nggir? Marilah," Kitanu Metir mempersilahkan. "Duduklah biar aku mencoba melihat luka itu." Untoro berlega hati, ia tak perlu mintanya, orang tua itu telah berusaha untuk menolongnya atas kemauan sendiri. Segera orang tua itu menuntun Untoro dan dipersilahkan duduk di atas bali-bali bambu. Katanya pada Sedayu, "Tolong, Nggir, peganglah celupa ini. Mataku telah menjadi kurang baik." Sedayu pun segera melangkah mengambil lampu minyak kelapa dan membawa ke dekat kakaknya. Sementara itu Kitanu telah sibuk membuka pembalut luka di pundak Untoro. Ketika Kitanu melihat luka yang menganga itu, ia menggelengkan kepalanya, gumamnya, "Luar biasa." "Apa yang luar biasa?" desis Untoro. "Tubuhmu sangat tahan, Nggir. Sudah berapa darah yang tertumpah? Anggir masih tetap sadar. Marilah bersandarlah supaya Anggir tidak terlalu lelah." Untoro segera bersandar pada tumpuk banta, terasa tulang-tulangnya seperti dilolosi. Sebentar-sebentar matanya terkatup dan perasaannya seperti hilang datang. Karena itu segera Untoro memusatkan segenap kekuatan batinnya untuk bertahan. Sementara Kitanu Metir memelihara luka itu tiba-tiba terbersit kembali dalam pikiran Untoro. Widuro harus diselamatkan. Tapi kemudian disadarinya keadaan diri. Dengan demikian Untoro hanya dapat menarik nafas untuk mencoba menenteramkan hatinya yang bergolak. Sambil mengusapi luka Untoro dengan ramuan daun-daunan, Kitanu bertanya, "Agaknya Anggir berdua menjumpai bahaya di perjalanan?" "Ya," jawab Untoro singkat. "Penyamun?" bertanya Kitanu pula. Untoro menggeleng lemah. "Bukan," jawabnya. "Sisa-sisa Laskar Adipati Jipang." Gumam Kitanu. "Mereka berkeliaran di tempat ini." "Di sini?" Untoro terkejut mendengarnya. "Ya, di sekitar tempat ini," jawab Kitanu. Untoro diam sejenak, napasnya menjadi kian sesak. Namun darahnya sudah tidak mengalir lagi dari lubang lukanya. Salah satu di antara mereka adalah pandai besi dari Sendang Gabus, berkata Untoro lirih. "Ya, mereka itulah," sahut Kitanu. "Segerombolan orang-orang yang putus asa. Adakah Anggir bertemu dengan pandai besi itu?" "Ya," jawab Untoro. "Sendiri?" "Tidak. Mereka mencegat jalan di ujung hutan berempat." "Anggir berdua?" potong Kitanu. "Ya," jawab Untoro. Tapi Sedayu segera menundukkan wajahnya. "Sungguh luar biasa. Anggir berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. Pandai besi itu terkenal di daerah ini," berkata Kitanu seterusnya. "Bagaimana dengan mereka? Dan siapa sajakah mereka itu?" Untoro menarik napas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih, tetapi tenaganya lah yang terasa semakin susut. Karena itu ia menjawab singkat, "Aku belum kenal mereka." "Oh." Kitanu pun segera menyadari keadaan tamunya, maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya. Baru kemudian ia duduk di samping Agung Sedayu dan dibiarkannya Untoro beristirahat bersandar tumpuk banta. "Bagaimanakah lawanmu yang 3 orang, Anggir?" bertanya Kitanu pada Sedayu. Sedayu menjadi bingung. Sebenarnya ia malu mendengar pertanyaan itu, tapi akhirnya ia menjawab, "Seorang tinggi kekurus-kurusan." "Sebenarnya ia orang lugu," potong Kitanu. "Sayang ia terlalu mudah terpikat, namanya Tumido." "Yang seorang tinggi besar," sambung Sedayu.
Aku belum mengenalnya, gumam Kitanu. Yang seorang lagi masih muda, Dayu meneruskan. Sebaya Angger, bertanya Kitanu. Kira-kira, Dayu mengangguk. Alap-alap Jolotundo, desis Kitanu. Anak itu ikut serta. Ya, jawab Sedayu. Namun dadanya bergetar, nama alap-alap Jolotundo pernah didengarnya. Mendengar nama itu, Untoro terperanjat pula, desisnya. Jadi anak itukah yang disebut alap-alap Jolotundo? Pantas dia lincah dan cerdas. Ya, sahut Kitanu. Nama itu timbul sudah laskar penangsang pecah. Pandai Besi dan alap-alap Jolotundo menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karajan. Di Karajan, ulang Untoro heran. Di samping Jati Anom? Ya, jawab Kitanu. Untoro kemudian termenung. Kalau demikian mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangka Putung. Dengan demikian Untoro menjadi sedikit berlega hati. Namun kecemasannya yang lain segera timbul. Kalau demikian maka mereka segera akan datang kembali. Dengan kawan-kawan baru mereka menjelajahi tempat ini untuk mencarinya. Jika ia sedang berangan-angan terdengar Kitanu bertanya kepada Sedayu. Mereka itukah yang melukai Angger Untoro? Ya, jawab Sedayu. Kitanu mengangguk-angguk kemudian seperti orang terbangun dari tidurnya ia bertanya. Lalu siapakah Angger ini? Sedayu, jawab Sedayu. Adik Kakang Untoro. Pantas, orang tua itu mengangguk-angguk. Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak akan kalian dapat melawan Pandai Besi dan alap-alap Jolotundo sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawannya yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Adakah mereka mengejar kalian? Sekali lagi, Dayu menundukkan wajahnya, kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu, Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri dapat melawan mereka berempat dan membunuh 3 di antaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga, ya, 3 di antaranya terbunuh. Anak muda yang bernama Alap-alap Jolotundo itu melarikan diri. Luar biasa, gumamnya. Dia mata-matinya Untoro yang bersandar sambil menjamkan matanya. Perlahan orang tua itu mengusip keningnya sambil berdesis. Nama Untoro benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia tidak berani mandangi wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka kakaknya pasti tidak akan terluka. Karena itu tiba-tiba tanpa disengajanya Sedayu mandang kepada dirinya. Seorang penakut yang tidak ada bandingnya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan Pajang, ianya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyuasri. Pada saat anak-anak muda memandu senjata, yang dilakukan tidak lebih daripada membantu ibunya menanak nasi. Dan membelah kayu tidak lebih daripada itu. Dayu menjamkan matanya, tapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangnya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya selalu manjakannya setelah 2 orang kakaknya yang lain. Adik Untoro meninggal pada umurnya yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, maka mereka meliharanya agak berlebih-lebihan. Agung Sedayu menyadari semuanya itu, tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berkata, Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit berdiri. Bagaimanakah dengan Paman Widuro? Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, karena itu ia berdiam diri. Jangan pikirkan yang lain, potong Kitanu. Beristirahatlah. Untoro berdesis menahan perasaan-perasaan yang bergumul di dalam dadanya.
Perasaan cemas dan bingung akhirnya terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sedayu, hanya engkaulah yang aku harapkan untuk menolong menyelamatkan Paman Widuro." Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan tergagap ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau pergi ke Sangkal Putung," desis Untoro. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Benarkah kakaknya menyuruhnya ke Sangkal Putung? Belum ia bertanya, terdengar Untoro berkata pula, "Agung Sedayu, aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus melindungimu di sini dan di perjalanan ke Sangkal Putung. Akan sama saja bahayanya. Bahkan mungkin bahaya itu akan datang kemari lebih dahulu. Bab orang-orang alap-alap Jolotundo pasti akan mencari aku. Kalau benar sarang mereka di kerajaan, maka mereka pasti akan sampai ke tempat ini. Mereka pasti memperhitungkan bahwa kita akan datang kemari dan mencobanya mencari. Tapi Sangkal Putung tidak terlalu dekat," potong Sedayu terbata-bata. "Jalannya gelap dan licin, dan bagaimanakah kalau aku bertemu dengan alap-alap Jolotundo? Anak itu akan kembali ke kerajaan, sedangkan kau pergi ke selatan. Kalau ingin menempuh jalan yang paling aman, meskipun agak jauh, pergilah menyusur Kalisat. Kemudian kau akan sampai Sangkal Putung dari arah barat." Mulut Agung Sedayu terasa menjadi beku. Perjalanan ke Sangkal Putung benar-benar tidak menyenangkan. Ia menyesal mengapa ia ikut dengan kakaknya. Kalau ia berada di rumah, maka keadaannya pasti akan lebih baik. Kitanu melihat Agung Sedayu dengan keheran-heranan. Katanya ragu-ragu, "Sebenarnya aku tidak tahu mengapa Angger harus pergi ke Sungai Putung. Namun aku melihat sesuatu yang tidak aku duga. Kalau perjalanan ke Sangkal Putung memang penting, mengapa Angger Sedayu berkeberatan? Dan apa pula keberatannya kalau Angger bertemu dengan alap-alap Jolotundo?" Agung Sedayu benar-benar menjadi bingung. Bahkan Untoro pun tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kitanu Mentir itu. Karena itu saat kemudian suasana menjadi beku. Yang terdengar kemudian adalah suara Kitanu pula. Bukankah Angger Sedayu berdua dengan Angger Untoro mampu menghadapi alap-alap Jolotundo itu sekaligus dengan Pandai Besi sedang gabus? Bukankah Pandai Besi itu bahkan terbunuh bersama-sama dengan dua kawannya lagi? Angger Sedayu, dalam gerombolan itu tak ada seorang pun yang melampaui kesaktian dari si Pandai Besi yang tamak itu. Karena itu jangan takut dengan alap-alap Jolotundo. Mulut Sedayu seakan-akan tersumbat, napasnya terdengar meloncat satu-satu. Namun dadanya terasa sesak. Sedang Untoro masih duduk bersandar tumpuan bantal. Matanya kadang-kadang terbuka, tetapi kadang-kadang terpejam. Dalam kekelaman pikiran itu, Untoro benar-benar menjadi bingung. Ia hampir tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang masih ada, Untoro membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa Agung Sedayu lebih aman di perjalanan ke Sangkal Putung daripada tinggal di Dukuh Pakuwon. Dorong pula oleh rasa tanggung jawab terhadap Widuro, maka kemudian ia berkata perlahan-lahan namun penuh kepastian, "Agung Sedayu, tinggalkan tempat ini sebelum alap-alap Jolotundo datang mencabut nyawa kita. Pergilah ke Sangkal Putung dan temuilah Paman Widuro." Jantung Agung Sedayu terasa berdentangan. Dengan suara gemetar ia mencoba membantah perintah itu. "Kalau aku bertemu dengan mereka, bukankah kepergianku tidak ada gunanya?" "Tidak, kau tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah pasti," jawab Untoro. "Tempuhlah jalan barat." "Bagaimana dengan tikungan Randu Alas?" Sedayu menjadi semakin cemas. "Omong kosong dengan genderuwo mata satu," Untoro hampir membentak. "Pergilah." Bibir Agung Sedayu nampak bergerak-gerak, namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan akhirnya matanya lah yang berkaca-kaca. Kitanu masih belum dapat mengerti mengapa Agung Sedayu tiba-tiba menjadi ketakutan. Tapi sebelum ia bertanya lagi, terdengar suara Sedayu mengiba-iba tanpa malu-malu. "Kakang, aku takut."
Kita Numetir mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti kini siapakah sebenarnya Untoro dan bagaimanakah dengan Sedayu. Karena itu ia pun berdiam diri. Tiba-tiba orang tua itu terkejut ketika Untoro berkata dengan keras sambil meraba ulu kerisnya dengan tangannya yang lemah, "Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, biarlah kau milih mati karena kau berbuat seperti seorang laki-laki, atau mati karena kerisku sendiri." "Kakang," Sedayu hampir menjerit, namun wajah Untoro seolah-olah telah menjadi beku. Seakan-akan suara adiknya tidak didengarnya. Bahkan dengan mata terpejam, Untoro berkata pula, "Bagiku Sedayu, daripada kau mati ketakutan selama lapalap Jolotundo itu nanti mencekikku, lebih baik kau mati dengan luka senjata di dadamu." Tubuh Sedayu benar-benar menggigil, jantungnya berdentangan seperti guruh yang menggelegar di dalam rongga dadanya. Sementara itu Kita Numetir berkata dengan terbata-bata, "Angger Untoro, apa yang akan Angger lakukan itu? Kalau Sedayu tidak mau pergi, akan aku bunuh dia," desisnya. "Angger," Kita Numetir mencoba menenangkannya, "jangan berkata begitu." Untoro tidak menjawab, namun terdengar ia menggeram. Akhirnya berkatalah Kita Numetir, "Angger Sedayu, kakangmu telah menentukan apa yang akan dilakukan. Karena itu sebaiknya Angger pergi. Bukankah puncak ketakutan Angger itu adalah maut? Dan maut itu berada dalam gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum pasti Angger bertemu dengan maut itu. Seandainya demikian, maka maut di perjalanan itu akan jauh lebih baik daripada maut yang akan menerkam Angger di sini. Baik itu dilakukan oleh Angger Untoro maupun dilakukan alap-alap yang gila itu, yang pasti akan jauh mengerikan lagi." Kepala Sedayu tiba-tiba menjadi pening, berdesak-desakanlah perasaan yang bergumul di dalam dadanya. Maut telah mengerikan, dan maut itu tiba-tiba saja kini hadir di hadapannya. Hingga seperti seorang perempuan cengeng, Sedayu membiarkan dirinya hanyut dalam perasaannya tanpa malu. Sedayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan terdengar suaranya gemetar. "Adakah kakang berkata sebenarnya? Akan kulakukan apa saja yang telah aku katakan, Sedayu." Suara Untoro lirih namun pasti. "Tinggalkan tempat ini segera. Aku sudah muak melihat kau merengek-rengek seperti bayi." Dada Agung Sedayu hampir meledak mendengar kata-kata itu. Namun mulutnya bahkan menjadi terkunci. Seperti patung ia tidak bergerak sampai kakaknya membentaknya, "Pergi, sekarang pergi juga."